Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Pradana Arif, SPD. Saya mengajar di SD Negeri 5 Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Program studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Mataram dengan NIM 24011121292. Hari ini Kamis 15 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran Problem Based Learning PBL pada kelas 4 SD Negeri 5 Tanjung. Bab 9 materi sholat Jumat. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak. Ke depan, gerak. Gerak. Itu mulai. 1, 2, 3, 4, 5, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak pagi ini? Silakan duduk. Terima kasih kembali. Duduknya rapi ya. Baik anak-anak, silakan sebelum kita mulai pembelajaran, rapikan duduknya. Kalau masih ada sampah di bawah meja, di kursinya, silakan dirapikan dulu, dibersihkan. Dicek. Sudah rapi? Sudah bersih? Baik, alhamdulillah. Ya, pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan belajar mengajar. Mohon nanti dalam mengikuti kegiatan ini, kita belajar mengajar harus dengan tertib. Paham ya? Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya seperti mana biasanya, ya kita akan berdoa dulu, berdoa dengan penuh kehusuan yang serius, sehingga nanti kegiatan belajar kita mendapatkan keberkahan, ilmunya berkah, ilmunya bermanfaat untuk kita, keluarga kita, dan untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Baik, mohon ketua kelas, siapa ketua kelas ini? Ya, silakan. Mohon memimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya, silakan. Berdoanya di sini, silakan. Pimpinnya dari depan ya. Silakan dipimpin teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim.
Lalu Pak Al Muntasir. Hadir. Mohon diulangi tangan kanan. Hadir. Nah, ulangi ya. Lalu Pak Al Muntasir. Hadir. Baik. Ingat ya tangan kanan ya. Masirul Azam. Hadir. Alhamdulillah ini ceria ini. Nuki Al Zafran. Hadir. Mana orangnya ini mana? Ya, harus sini ya, ada Pak Guru. Putri ada pembelajaran. Kita harus sepakat dulu. Apa yang disepakati? Hal-hal yang boleh dikerjakan selama pembelajaran dan hal-hal yang tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran. Paham ya? Pak Guru mau tanya lu, apa dari yang tidak boleh? Apa yang tidak boleh dikerjakan selama pembelajaran? Angkat tangan. Angkat tangan, ayo. Nah. Ya, tidak boleh main-main di kelas. Apa yang lagi? Ayo. Angkat tangan. Angkat tangan. Tidak boleh makan di kelas. Ya, tidak boleh makan di kelas. Siapa lagi? Ayo. Tidak boleh main-main di kelas, tidak boleh makan di kelas. Apa lagi yang tidak boleh? Adanya apa yang tidak boleh? Ya, ada. Ya, tidak boleh berbicara atau berbicara atau ngomong ketika gurunya sedang menjelaskan. Banyak yang tidak boleh dikerjakan, jangan dikerjakan. Kalau mau keluar kamar mandi misalkan izin keluar kelas harus minta izin. Siapa minta izinnya? Ya, kalau ada Pak Guru di sini, guru. Kalau tidak ada Pak Guru di sini, maka boleh izin ke ketua. Paham ya? Kita sepakati dulu. Menjaga. 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 Menjaga wajah. Sukses. Ya, alhamdulillah. Semangat ya. Awali nanti pembelajaran biar tambah semangat. Kita akan menyanyikan lagu apa? Satu Nusa, Satu Bangsa. Baik, yang ingin memandu untuk menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, kita persilahkan. Siapa? Baik. Nah, teman kita Asila, silakan maju ke depan untuk memandu temannya. Ya. Tengah, silakan tengah. Baik, silakan. Pandu temannya. Stop. Gimana cara kesepakatannya? Kalau nyanyi itu harus ya diri bersemangat. Masa nyanyi sambil budi atau sambil tidur? Asal jadi harus sambil semangat sambil berdiri. Baik, silakan dipandu temannya. Pembelajaran kita ada yang bisa membaca? Aku bacakan ya. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan tata cara sholat Jumat dengan baik. Yang kedua mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan baik. Terus nanti tujuannya itu ya mampu menjelaskan setiap sesuatu, harus mampu. Apa yang mampunya? Menjelaskan tata cara sholat Jumat dengan baik. Jadi tujuan akhirnya itu adalah setiap kalian harus mampu. Apa yang mampu? Menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik. Selanjutnya apa lagi? Mampu mempraktikkan ibadah sholat Jumat. Nanti
insya Allah nanti kita akan ujungnya nanti kita akan mempraktikkan bagaimana cara sholat Jumat dengan baik. Ya, semangat ya. Baik. Untuk memulai selanjutnya, jadi mohon duduknya silakan dilakukan dulu biar kamu semangat. Nah, ini tujuan pembelajaran kita yang harus kita capai pada akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ya. Amati gambar. Ini gambar apa nih, anak-anak? Orang pergi sholat. Ya, ini sholat Jumat. Sholat Jumat apa? Yang penting intinya orang pergi sholat. Karena ke masjid. Orang sedang pergi sholat ya. Selanjutnya ini, lihat. Orang sedang apa itu? Sholat sendiri apa sholat berjamaah? Berjamaah. Nah, lihat ini ada imamnya, ada makmumnya. Pak Guru tanya, ya, pernah nggak kalian mempelajari tentang sholat sebelumnya di kelas-kelas sebelumnya? Nah, ya di kelas 2 kalian pernah belajar tentang sholat. Ada berapa sholat wajib yang kita kalian pelajari waktu kelas 2? Ada berapa? Ada 5. Yang pertama subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5. Subuh berapa rakaat? 2. Zuhur? 4. Asar? 4. Isya? 5. Baik, bagus aja. Maghrib? 3. Bagus aja ya. Jadi alhamdulillah. Kenapa wajib kita melaksanakan sholat itu? Kenapa harus wajib kita melaksanakan sholat? Kenapa? Ayo, kita diwajibkan melaksanakan sholat karena ini adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau sholat itu tak boleh ditunda-tunda, tidak boleh kita itu apalagi tidak mengerjakan sholat. Karena waktu sholat itu sudah ditentukan. Zuhurnya kapan, maghribnya kapan, isyanya kapan. Jadi sholat itu sudah ditentukan dan sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang wajib ada 5. Selanjutnya yang sunnah-sunnahnya banyak sekali. Ada sholat sunnah, apalagi sholat sunnah tarawih, sholat sunnah duha, sholat sunnah sebelum qobliyah dan ba'diyah, dan banyak sekali. Nah, terutama nanti yang akan kita pelajari ini. Baik, untuk kesempatan ini kita akan pelajari bab 9, yaitu tentang sholat Jumat. Nah, Pak Guru baca sedikit. Sholat Jumat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Nah, oleh umat Islam. Khususnya siapa? Laki-laki. Berarti laki-laki yang wajib melaksanakan sholat Jumat. Bagaimana dengan perempuan? Nanti kita bahas. Terus kapan melaksanakan sholat Jumat itu? Pada hari Jumat tentunya. Hari Jumat. Terus waktunya pagi, siang, sore, malam. Nah, waktu siang yaitu waktu zuhur. Jadi ketika sholat zuhur itu kita tidak sholat zuhur, tetapi kita ganti dengan sholat Jumat. Pak Guru ulangi. Sholat Jumat adalah sholat yang wajib dilakukan oleh umat Islam, terutama yang laki-laki. Ya, dikerjakan pada hari Jumat waktu zuhur atau waktu siang hari. Paham ya? Mungkin ada yang bertanya, bagaimana kalau misalkan kalau kita sholat zuhurnya bagaimana? Kita tidak perlu sholat zuhur lagi karena kita sudah sholat Jumat ya Nugi. Nah, kita sudah sholat Jumat. Nah, baik. Selanjutnya, berapa jumlah rakaat dalam sholat Jumat? 2 rakaat. Hukumnya adalah fardu ain. Paham fardu ain? Fardu ain maksudnya wajib bagi setiap orang. Bagi siapa namanya nih? Bagi dia wajib. Nah, bagi satu orang itu wajib, bukan untuk semua orang, bukan sekaligus. Nah, itu nama para semua orang sekaligus untuk diwajibkan sekaligus gitu.
kelompok itu namanya kifayah. Tapi kalau ain satu orang. Itu namanya fardu ain. Fardu artinya wajib, ain artinya per individu atau perorangan. Bisa pahami ya? Ya, sampai sini ada yang bertanya? Ayo, kamu lanjutkan. Syarat wajib sholat Jumat. Nah, yang pertama syarat wajibnya sekarang. Lihat, diperhatikan nanti sampai Pak Guru tanya. Syarat wajibnya yang pertama beragama Islam. Semua Islam? Ya, berarti syarat wajib pertama adalah agama Islam. Ingat ya, syarat yang pertama adalah beragama Islam. Jadi semua kita yang beragama Islam wajib melaksanakan sholat Jumat. Terutama ya laki-laki. Nanti ada syaratnya lagi. Selanjutnya, intinya pertama harus Islam dulu. Yang kedua harus laki-laki. Tapi perempuan Islam dulu. Tidak wajib. Merdeka. Nah, merdeka maksudnya begini. Merdeka itu dia sedang terbebas dari istilahnya perbudakan. Kalau zaman dulu tuh istilahnya perbudakan. Jadi tidak bebas. Perbudak itu istilah pembantu, tapi pembantu zaman dulu itu tidak digaji, hanya disuruh kerja. Itu namanya perbudakan. Tapi kalau sudah merdeka, syaratnya adalah wajib melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya balik. Balik itu kita sudah belajar ya. Balik artinya sudah cukup umur, sudah cukup usia, sudah wajib, sudah ditentukan melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh syariat agama. Jadi kalau sudah balik, ingat berapa banyak tanda-tanda balik? 3. Yang pertama, ayo pertama bagi laki-laki, mimpi basah. Yang kedua, umur 15 tahun. Yang ketiga, haid atau menstruasi. Kalau 3 hal ini terjadi, berarti sudah balik. Poin yang keempat, sudah balik, sudah cukup usia. Paham ya? Pak Guru lagi, yang pertama beragama Islam, yang kedua laki-laki, yang ketiga merdeka, dan keempat balik. Lanjut, yang ke-5 berakal sehat. Jadi akal sehat maksudnya yang waras. Kalau akalnya sedang sehat, maka itu jadi syarat wajib melaksanakan sholat. Pak Guru tanya, kalau orang yang sedang gila, sedang gila ingatan, misalkan, apakah wajib? Tidak, karena sedang akalnya tidak sehat. Akalnya sedang tidak sehat. Orang sudah mabuk aja tidak boleh. Berarti turut mengerjakan hal yang tidak baik. Pingsan, akalnya hilang, akalnya pingsan karena orang sedang sakit, maka tidak boleh. Intinya berakal sehat. Bagi akalnya sudah sehat belum? Nah, yang tegak. Ya. Yang ke-6 bermukim. Enggak nama mukim. Mukim itu artinya berdiam atau bertempat tinggal di suatu tempat dalam jangka waktu yang ditentukan. Itu nama bermukim. Artinya berdiam tempat atau istilahnya misalkan kalian pergi ke Mataram. Nah, kalian pergi ke Mataram tapi sudah lama di sana, sekitar beberapa waktu yang ditentukan, itu namanya bermukim, berpindah tempat, menetap di suatu tempat. Itu namanya bermukim. Misalkan kamu dalam perjalanan cuma sebentar, dalam perjalanan kemana? Misalkan ke Jakarta, dalam perjalanan sholat Jumat terjadi, maka tidak wajib kalau belum pindah menetap di suatu tempat. Paham ya? Pak Guru lagi. Nah, biar tambah ingatannya kuat. Yang pertama apa syarat-syaratnya? Agama Islam. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, yang kelima, empat balik, 5 berakal sehat. Yang keenam, mungkin. Ada
Ya, ini burungnya terbang. Amati gambar. Ayo kita amati gambar. Mana gambarnya? Tunjukkan. Gambar apa? Perempuan. Benar perempuan itu? Ayo tebak gambar. Tebak. Ayo kita tebak. Gambar apa nih? Kita tes. Apakah benar perempuan? Oh benar, perempuan. Selanjutnya, gambar apa? Laki-laki. Ada bilang anak-anak. Ada bilang anak-anak, ada bilang laki-laki. Kita buktikan. Oh, anak-anak. Tepuk tangan. Selanjutnya coba lagi. Gambar apa? Orang sakit. Benar apa? Oh benar. Selanjutnya gambar apa? Ayo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Jadi penjelasan Pak Guru sudah selesai. Kelompok literasi. Nah kalian berembuk tentukan apa namanya? Ketua kelompoknya sudah disepakati. Kedua kelompok game. Ini kelompok kalian baca. Nah jangan salah-salah. Kelompok baca visual. Baik, setelah kalian mengetahui nama kelompok kalian masing-masing, dihafal ya nama kelompoknya. Sekarang diskusi, tentukan ketua kelompoknya. Ya, diskusi. Ya, rembuk. Ayo, tentukan ketua kelompoknya dulu. Kelompok. Baik, terima kasih. Silakan duduk lagi. Di sini siapa ketua kelompoknya? Silakan berdiri, perkenalkan dulu. Ya, ini ketuanya. Silakan dulu. Ya, ini anggotanya ya. Harus semangat. Lanjut, ini siapa ketuanya? Silakan perkenalkan dulu. Semangat. Ya, dari kelompok. Baik, kelompok visual. Silakan dulu. Nanti ditentukan ya, supaya bisa dibaca ya. Ini kelompok game.
menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini, bahwasanya yang kita materi kita adalah tentang sholat Jumat. Bahwa sholat Jumat itu adalah sholat yang hukumnya wajib, yang telah diwajibkan untuk umat Islam. Nah, jadi mohon perhatiannya, perhatian di sini ya semua, bahwasanya sholat Jumat itu adalah sholat yang diwajibkan untuk umat Islam, khususnya laki-laki, dikerjakan pada hari Jumat waktu zuhur. Berapa rakaat? 2 rakaat. Terus ada syarat-syarat melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama harus beragama. Nah, yang kedua harus laki-laki. Yang ketiga merdeka. Yang keempat harus balik. Yang kelima harus berakal sehat. Yang keenam harus mukim atau menetap tinggal di suatu tempat. Syarat-syarat sahnya itu adalah dikerjakan pada waktu zuhur. Tidak boleh dikerjakan pada waktu yang lain. Dan dikerjakan di tempat pemukiman warga, bukan dikerjakan di tempat hutan atau di padang pasir. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Baik. Sebelum kita tutup, Pak Guru ingin tanya pemahaman kalian dulu. Tes pemahaman kalian. Apakah kalian sudah paham tentang pelajaran ini? Baik, pertanyaan pertama, Pak Guru ingin tanyakan ini. Berapa rakaat sholat Jumat? 2. Tanya. Nah, silakan Rehan. 2. Baik, 2. Yang bisa menjawab, angkat tangan dulu ya. Baru ditunjuk, baru menjawab. Selanjutnya, berapa minimal melaksanakan jumlah orang yang melaksanakan sholat Jumat? Ingat tadi hidup handphone. Ya, silakan Artani. 40 orang. Baik, alhamdulillah. Tepuk tangan. Selanjutnya, kapan pada hari apa dilaksanakannya sholat Jumat? Ya, inilah. Ya, hari Jumat pada waktu zuhur. Selanjutnya, apa sebutkan syarat melaksanakan sholat Jumat? Angkat tangan. Ya, syarat melaksanakan sholat Jumat. 2 saja. Nugi. Siapa lagi? Ayo. Syarat melaksanakan sholat Jumat. Ayo, Dani, silakan. Beragama Islam, laki-laki. Ya, ada lagi. Siapa lagi? Rehan. Balik sama apa Rizky? Berakal sehat. Apa lagi? Merdeka. Alhamdulillah. Selanjutnya, Pak Guru tanya, sebutkan satu saja siapa yang tidak wajib melaksanakan sholat Jumat. Aulia. Pipi ya, maaf ya, Pipi silakan. Perempuan, Aulia. Lainnya lain. Anak-anak, Kaira. Orang yang sedang sakit. Kamu apa? Lagi satu. Orang musafir, alhamdulillah. Tepuk tangan semuanya. Baik. Jadi itu tata cara, itu orang-orang yang syarat-syarat untuk melaksanakan sholat Jumat. Jadi demikian. Nah, semoga kalian nanti dalam pembelajaran bisa kalian praktekkan di tempat kalian masing-masing. Jadi mohon nanti sebelum kita akhiri, Pak Guru akan berikan kalian tugas. Tugasnya apa? Kalian amati masyarakat atau orang-orang di sekitar kalian ketika hari Jumat, apa yang mereka laksanakan ketika akan melaksanakan sholat
Misalkan di daerah kalian di mana? Di Engading, lihat. Kalau perempuan apa yang dikerjakan? Hanya melihat saja. Kalian laki-laki ikut kemas di masyarakat. Paham ya? Baik, Pak Guru akan bagikan dulu tugasnya selama di rumah. Silakan. Ya, Pak Guru nanti akan jelaskan lagi ya. Silakan dibaca dulu. Belajar mengajar pada hari ini. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baiknya kita berdoa supaya nanti ya, rapikan dulu lagi ya. Tadi kita mengawali dengan berdoa, maka kita tutup juga dengan doa. Ya, Azam, ini. Ya, kita awali dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Semoga kita belajar kita pada pagi hari mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia dan akhirat. Kami ucapkan terima kasih. Marilah kita tutup dengan bersama membaca alhamdulillah.